Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Yuniarti, NIM 19 17 20 11 16. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Video ini semata-mata saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Untuk Bapak dosen Bapak Teguh Trianton, semoga berkenan untuk menonton video ini hingga selesai. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Untuk lebih lengkapnya silahkan disimak. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti sistematis atau cara. Jadi, secara etimologis, epistemologi adalah metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut salah seorang ahli yang bernama Blemelt menyatakan bahwa epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Sumber lain mengatakan bahwa epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Manusia dengan latar belakang, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, seperti apa hakikat manusia, bagaimana tolak ukur kebaikan dan keburukan pada diri manusia, pada suhu berapa air akan mendidih, apakah bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya, serta pertanyaan-pertanyaan serupa yang lainnya. Tuntutan fitrah manusia dan rasa ingin tahunya menyebabkan manusia berusaha untuk mencari jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai hakikatnya dan mengetahui segala sesuatu yang belum ia ketahui. Epistemologi memiliki beberapa aliran. Secara garis besar, aliran epistemologi ada 3. Yang pertama, aliran empirisme. Kata empiris sendiri berarti pengalaman. Menurut aliran empirisme, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman. Pengalaman yang dimaksud yaitu pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu yang seperti apa? Pengalaman indrawi itu diartikan sebagai sentuhan, penglihatan, penciuman, pengecapan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu yang sedang diamati. Tokoh dari aliran empirisme yaitu John Locke dan David Hume. Aliran yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Kata rasional sendiri berarti akal atau pikiran. Aliran ini menyatakan bahwa pengetahuan bersumber dari akal manusia. Pengetahuan yang benar diperoleh dan didapat melalui akal manusia. Menurut aliran ini, pengalaman hanyalah untuk meneguhkan pengetahuan yang didapatkan oleh akal manusia. Tokoh dari aliran ini yaitu René Descartes. Aliran yang ketiga yaitu aliran positivisme. Aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Menurut aliran ini memerlukan eksperimen dan membutuhkan ukuran-ukuran untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Tokoh dari aliran ini yaitu Auguste Comte. Kemudian adanya epistemologi ini mengandung beberapa arti penting. Yang pertama, epistemologi dapat memberikan kepercayaan bahwa manusia mampu mencapai pengetahuan. Kemudian, epistemologi dapat memberikan kemampuan pada manusia untuk memilih dan memilah pemikiran-pemikiran yang saat ini sedang berkembang, sehingga manusia dapat membandingkan dan menentukan manakah pemikiran yang baik dan manakah pemikiran yang keliru.
Selain itu, dengan adanya epistemologi juga dapat mengukuhkan nilai dan kemampuan akal serta kebenaran dan kesohihan metodenya dalam mendapatkan pengetahuan yang benar. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Juga diartikan sebagai suatu pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Metode ilmiah juga merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan juga terkontrol. Metode ilmiah didasari oleh sikap-sikap ilmiah, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seseorang ketika sedang melakukan sebuah penelitian. Sikap-sikap yang dimaksud diantaranya adanya rasa ingin tahu, tekun, objektif, teliti, jujur, dan juga terbuka. Menurut Ten Yang, metode ilmiah mencakup berbagai unsur, diantaranya 1. Prosedural, terdiri dari pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, dan analisis. Unsur yang kedua yaitu tata langkah, meliputi penentuan masalah, penentuan hipotesis, pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Unsur yang ketiga yaitu teknik, terdiri dari wawancara, angket, tes, dan perhitungan. Unsur yang terakhir yaitu instrumen. Metode ilmiah mencakup berbagai instrumen, diantaranya pedoman wawancara, kuesioner, timbangan, dan komputer. Dalam metode ilmiah terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai metode ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah berkenan menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.